Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Asam Yafi Maulana, saya sendiri Arif Setiawan, dan Evan Yudi Nugraha akan mempresentasikan studi kasus Knowledge Management di PT Toyota Astra Motor dengan judul Implementasi Kaizen sebagai Budaya Organisasi di PT Toyota Astra Motor. Untuk profil PT Toyota Astra Motor itu sendiri merupakan agen tunggal pemegang merek mobil Toyota dan Lexus di Indonesia. Kita merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International dengan Toyota Motor Corporation Jepang dengan presentase saham masing-masing 50%. PT TAM melakukan completely knockdown di pabrik yang berlokasi di Karawang dan Sunter untuk mobil berikut: Toyota Yaris, Vios, All New Corolla Altis, New Camry, Hilux, Fortuner with diesel engine. Selain itu, PT TAM juga melakukan import completely built up dari Thailand dan Jepang untuk jenis model mobil Toyota lain. Filosofi PT TAM ini mengikuti filosofi Toyota Global, yaitu The Toyota Way, sebagai fondasi budaya kerja dan manajemen di seluruh organisasi Toyota di dunia. Filosofi ini ada 2 pilar utama dan 4 prinsip inti, yang membentuk kerangka berpikir dan bertindak dalam seluruh aktivitas perusahaan. 2 pilar utama Toyota Way yaitu Kaizen atau Continuous Improvement, selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik melalui inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua adalah respect for people, yaitu menghargai dan mempercayai orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Ada juga 4 prinsip inti, yaitu long-term philosophy, the right process will produce the right result, add value to the organization by developing people, and continuously solving root problems drives organizational learning. PT menerapkan Toyota Production System, yaitu sebuah pengembangan yang dilakukan baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas. TPS ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah just in time, yaitu produksi hanya dilakukan sesuai kebutuhan, dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang kedua adalah Jidoka, yaitu otomatisasi dengan sentuhan manusia. Mesin atau operator menghentikan proses produksi jika terjadi masalah untuk mencegah cacat. Yang ketiga, Kaizen atau perbaikan berkelanjutan untuk mendorong semua karyawan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses. Yang keempat adalah eliminasi muda, murah, dan muri. Ini bahasa Jepang yang artinya muda adalah pemborosan, murah ketidakteraturan, dan muri artinya beban berlebihan. Kaizen ini tidak hanya sekedar perbaikan berkelanjutan, atau definisi secara kata perkatanya adalah Kai artinya perubahan dan Zen menjadi lebih baik. Artinya perbaikan berkelanjutan yang juga melibatkan semua karyawan. Terus revisitasi konsep Kaizen. Kaizen bukan hanya akumulasi inovasi proses kecil yang independen. Kaizen juga merupakan serangkaian inovasi dengan berbagai skala, diukur tidak hanya dari investasi atau hasil, tetapi juga dari ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan. Kaizen dapat mempengaruhi desain produk dan aktivitas Kaizen dapat saling mempengaruhi. Life cycle dari Kaizen ini adalah identify problem, analyze problem, develop solution, implement solution, analyze result, standardize solution, dan involve employees. Tujuan dari implementasi Kaizen di Toyota yaitu meningkatkan kualitas produk dan proses secara konsisten, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh lini produksi, mengurangi biaya melalui eliminasi pemborosan, meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan, serta memperkuat daya saing perusahaan. Manfaat jangka panjangnya adalah budaya pembelajaran dan adaptasi yang kuat, fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar, serta keunggulan operasional yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan budaya organisasi Toyota menurut papernya Dier dan Nobuoka menggunakan pendekatan 3 cultural level oleh Shane. Yang pertama, dari sisi level artifak, Toyota Supplier Association atau Kyohokai, di mana Toyota menyelenggarakan meeting reguler, training, plan tour, dan quality conference bersama suppliernya.
Kemudian juga ada Jisuken, di mana para supplier itu saling membantu mengimprove operasi satu sama lain. Kemudian ada OMCD dan TSSC yang kegiatannya menyediakan konsultasi langsung antar supplier. Kemudian pada level yang kedua yaitu value, di mana di dalam Toyota terdapat filosofi Kyoson Kyoei, yaitu yang berarti hidup berdampingan dan sejahtera bersama sebagai dasar. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam menanamkan nilai-nilai Kaizen dan respect for people. Kemudian menyebarluaskan prinsip-prinsip Toyota Production System melalui pengembangan supplier. Di level yang ketiga atau assumption, prinsip Kaizen bukanlah sesuatu yang opsional, melainkan cara kerja yang alami yang dijalankan di Toyota. Kemudian pembelajaran merupakan bagian penting dari identitas Toyota dan memandang bahwa supplier merupakan mitra dalam value creation, bukan hanya sekadar kontraktor saja. Nah, berikutnya peran pegawai dan engineer dalam ekosistem Kaizen. Hasil dari field research yang dilakukan oleh Iwao di tahun 2017 bahwa implementasi Kaizen melibatkan seluruh elemen dalam level produksi. Hal ini mendorong semua pihak untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mengusulkan solusi. Contohnya keterlibatan pegawai dan engineer pada level operator atau group leader. Mereka sebagai inisiator dan pelaksana Kaizen di tingkat shop floor. Sedangkan dalam engineer atau shop floor, engineer berperan sebagai spesialis teknis dan koordinator antara shop floor dan departemen teknik. Sedangkan di level engineer di departemen terlibat dalam Kaizen yang berdampak pada desain produk atau memerlukan perubahan teknis yang signifikan. Proses implementasi Kaizen dilaksanakan dalam siklus PDCA dan terdapat ruang lingkup koordinasinya. Pada tahap plan, dilakukan identifikasi masalah atau area perbaikan yang bisa dari operator, insinyur, atau dari manajemen. Kemudian dilakukan analisis situasi saat ini dan pengumpulan data. Kemudian digunakan 7 tool of quality seperti diagram Pareto, fishbone diagram, dan 5 why analysis untuk menemukan akar penyebab masalah. Kemudian ditetapkan target perbaikan yang terukur dan perencanaan tindakan dan alokasi sumber daya. Menurut Iwao, bahwa konsep ruang lingkup koordinasi menjelaskan bahwa skala Kaizen itu bervariasi dan membutuhkan tingkat koordinasi yang berbeda. Contohnya, Kaizen perubahan posisi sensor yang memerlukan koordinasi kecil dengan Kaizen perubahan tata letak penyimpanan komponen yang memerlukan koordinasi lebih besar. Kemudian tahap 2 yaitu dilakukan implementasi solusi perbaikan yang telah direncanakan, bisa dalam skala kecil atau uji coba terlebih dahulu, kemudian pelatihan karyawan jika diperlukan. Pada tahap cek, monitoring dan pengukuran hasil implementasi, membandingkan hasil dengan target yang telah ditetapkan, dan evaluasi efektivitas dan efisiensi solusi. Kemudian pada tahap X, jika berhasil, dilakukan standarisasi proses baru seperti merevisi SOP dan implementasi dalam skala yang lebih luas. Namun jika belum berhasil, analisis kembali, modifikasi solusi, dan mengulangi siklus PDCA. Contoh nyata implementasi Kaizen di lini produksi Toyota, yaitu saat perakitan pintu mobil di body shop, komponen yang dibutuhkan diangkut dari penyimpanan ke jalur perakitan, dan tombol ditekan untuk menunjukkan bahwa komponen siap untuk dirakit. Jadi menurut temuan Iwao di papernya tahun 2017, pada tahun 27 Agustus tahun 2013 terjadi delay selama 1 detik antara saat tombol ditekan untuk menunjukkan bahwa komponen pintu siap dirakit dan saat tanda lampu siap menyala. Operator menganggap penundaan ini sebagai pemborosan waktu dalam proses perakitan. Pihak yang terlibat dalam usulan Kaizen ini yaitu line operator, line supervisor, dan plant maintenance section. Siklus PDCA-nya, pada tahap line operator melaporkan masalah tersebut kepada supervisornya dan menyarankan untuk meninjau kembali sensor delay. Supervisor mengidentifikasi posisi sensor sebagai akar masalahnya. Kemudian pada tahap 2, sensor diposisikan ulang oleh tim maintenance setelah memeriksa implikasi dari keselamatan. Tahap cek, pengaturan sensor yang direvisi diverifikasi untuk menghilangkan delay yang dimaksud. Pada tahap X, SOP diperbarui untuk mencerminkan proses yang diperbaiki. Hasilnya, Kaizen dengan lingkup koordinasi yang kecil ini menghasilkan cost reduction sebesar 140.000 yen per tahun tanpa adanya investasi tambahan yang diperlukan. Selain itu, Kaizen ini juga memicu tindak lanjut Kaizen di tahapan berikutnya karena ada perubahan yang diperlukan untuk model kendaraan baru, yaitu dalam kasus ini produksi Toyota Hybrid Harrier. Nah, untuk jaringan knowledge sharing Toyota, terdapat Kyohokai, yaitu forum multilateral untuk berbagi pengetahuan eksplisit seperti tren pasar dan kebijakan, juga membangun komunitas sosial dan menanamkan norma di jaringan supplier Toyota. Kemudian ada Voluntary Learning Teams atau Jishuken, yaitu forum subjaringan untuk transfer pengetahuan tacit multilateral antar supplier, menciptakan ikatan kuat dan pembelajaran kontekstual. Kemudian Interfirm Employee Transfers atau SHUKO, praktik pemindahan karyawan secara sementara atau permanen melintasi batas-batas organisasi dari perusahaan induk Toyota maupun ke suppliernya.
Menggunakan jaringan knowledge sharing yang terintegrasi, Toyota tidak hanya mengandalkan keunggulan internalnya saja, tetapi juga mengeksternalisasi pembelajaran di seluruh rantai pasokannya. Toyota menciptakan ekosistem tempat para supplier terus meningkatkan diri, tidak hanya melalui arahan Toyota, tetapi juga melalui pembelajaran antar peer, embedded expertise, dan struktur komunitas yang kuat. Berikutnya adalah Kaizen dalam perspektif model KM, Nonaka, dan Takeuchi. Proses yang pertama adalah sosialisasi. Contohnya adalah diskusi informal di lini produksi, mentoring oleh senior, dan observasi langsung. Dalam contoh berikutnya adalah Kaizen dalam perspektif model KM, Nonaka, dan Takeuchi. Saat proses sosialisasi, ini ditandai dengan diskusi informal di lini produksi, mentoring oleh senior, dan observasi langsung. Sebagai contoh, operator berbagai trik mengatasi masalah dan mesin secara lisan. Dalam Jishuken, supplier berbagi pengalaman Tacit secara langsung di pabrik masing-masing. Proses berikutnya adalah eksternalisasi. Karyawan menuangkan ide Kaizen dalam bentuk proposal, diagram, atau SOP baru. Penggunaan metafora atau analogi untuk menjelaskan ide perbaikan. Contohnya, membuat diagram alur proses yang lebih efisien. Selanjutnya adalah proses kombinasi, yaitu menggabungkan berbagai laporan Kaizen untuk analisis tren, membuat manual atau database best practice dari berbagai inisiatif Kaizen. Sebagai contoh, laporan bulanan Kaizen yang merangkum semua perbaikan. Asosiasi supplier mengumpulkan dan menyebarkan laporan kasus perbaikan kualitas. Proses berikutnya adalah internalisasi. Karyawan mempelajari SOP baru dan mempraktikannya hingga menjadi kebiasaan atau kita sebut dengan learning by doing. Pengetahuan baru menjadi bagian dari keahlian individu. Sebagai contoh, operator secara otomatis mengikuti langkah kerja baru yang lebih efisien. Pada kali ini kita membahas dampak dan keunggulan kompetitif dari budaya Kaizen Toyota. Dalam sebuah research, dapat diambil kesimpulan bahwa produktivitas dari Japanese Automotive Labor Productivity ini meningkat lebih jauh daripada kompetitornya di Amerika Serikat. Ini berarti bahwa sistem Kaizen yang diimplementasikan oleh Toyota berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif untuk perusahaan. Dampak lain dari implementasi Kaizen adalah yang pertama efisiensi biaya, yang kedua inovasi berkelanjutan, yang ketiga kepuasan pelanggan, yang keempat keterlibatan dan moral karyawan, dan yang kelima keunggulan jaringan. Sedangkan tantangan dalam mengelola dan melestarikan ekosistem Kaizen, yang pertama adalah menjaga motivasi dan partisipasi dari semua pihak di dalam perusahaan, mengelola skala dan kompleksitas Kaizen, apalagi Toyota ini adalah perusahaan multinasional. Yang ketiga, mencegah free riders dalam jaringan, dan yang keempat adalah transfer pengetahuan Tacit yang efektif. Peran teknologi dan sistem informasi dalam mendukung Kaizen adalah, sebagai contoh yang pertama, database untuk menyimpan proposal Kaizen, best practice, SOP, dan lesson learned. Yang kedua, sistem pelaporan dan visualisasi data untuk memantau metrik kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, platform kolaborasi untuk tim Kaizen, misalnya shared workspace dan forum diskusi. Yang keempat, alat simulasi untuk menguji ide perbaikan sebelum implementasi skala besar. Dan yang kelima, adalah sistem expertise locator untuk menemukan ahli terkait masalah tertentu. Dalam mengukur keberhasilan KM melalui Kaizen di Toyota ada dua matriks. Yang pertama, matriks kuantitatif. Jumlah ide Kaizen yang diimplementasikan per periode, tingkat partisipasi karyawan dalam aktivitas Kaizen, pengurangan defect rate dalam skala PPM atau parts per million, peningkatan overall equipment effectiveness, pengurangan waktu siklus atau lead time, penghematan biaya, dan peningkatan produktivitas. Sedangkan untuk matriks kualitatif adalah survei kepuasan karyawan terkait budaya Kaizen, studi kasus keberhasilan Kaizen, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Nah, berikutnya, dalam suatu research, dapat kita simpulkan bahwa Toyota Supplier Support Center di Amerika Serikat berhasil membantu supplier mengurangi inventaris rata-rata sebesar 75% dan meningkatkan produktivitas sebesar 124%.
Kaizen sebagai DNA, knowledge management, dan keunggulan kompetitif Toyota. Kaizen bukan hanya alat, tetapi filosofi dan budaya yang tertanam kuat di Toyota, mencerminkan implementasi KM yang matang. Kaizen di Toyota melibatkan berbagai skala inovasi dan membutuhkan koordinasi yang cermat, didukung oleh struktur organisasi seperti inline staff dan peran aktif engineer. Jaringan berbagi pengetahuan Toyota adalah aset strategis yang mempercepat difusi pengetahuan dan pembelajaran, memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Pelajaran bagi perusahaan lain yaitu membangun budaya partisipatif, memberdayakan karyawan, fokus pada perbaikan berkelanjutan, dan mengelola jaringan pengetahuan secara efektif adalah kunci keberhasilan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.